Kelahiran Pedang Iblis bab 1721 fakta. Berhentilah bermain-main, perintah Noah dan menyela pertengkaran teman-temannya. Kita telah belajar banyak tentang langit dan bumi selama misi terakhir. Mari kita buat daftar untuk memastikan bahwa kita semua memiliki gambaran yang jelas tentang para idiot itu. Beberapa ahli dari sisi lain negeri abadi yang tetap berada di sekitar Nuh selama hibernasinya tetap tidak bisa berkata-kata. Nuh secara terang-terangan menghina para penguasa dunia. Tatapan mereka secara naluriah terangkat ke atas untuk mencari awan hitam, tetapi tidak ada yang muncul di langit. Yang lain harus ikut juga, Noah mengumumkan sambil mengarahkan pandangannya ke lokasi yang ditempati oleh para ahli yang pergi selama hibernasi. Para penggarap itu berada terlalu jauh untuk mendengar Nuh, tetapi Nuh mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga yang memaksa mereka untuk bergegas menuju posisinya. Orang-orang yang selamat dari pasukan besar segera berkumpul di area yang hancur, dan mereka membuat lingkaran saat mereka duduk di tanah biru. Mari kita mulai dengan faktanya, teriak Noah setelah semua orang duduk. Langit dan bumi memiliki pasukan rahasia di dalam kota-kota di langit. Saya tidak tahu bagaimana cara menjangkau mereka, tapi saya rasa terowongan dimensional telah membawa kita mendekati mereka. Keadilan ini lebih kuat dari yang kita duga sebelumnya, tambah Raja Elbas. Kami selalu tahu bahwa kesengsaraan harus memberikan kesempatan untuk bertahan hidup, tapi kami telah memastikan bahwa seluruh keberadaan langit dan bumi bergantung pada aturan itu. Nuh menunjukkan ibu jarinya kepada Raja Elbas, tetapi Raja Elbas mengabaikan isyarat itu. Dia tidak menjawab untuk mendapatkan pengakuannya. Kami tahu mereka telah menetapkan musuh, lanjut Wilfred. Langit dan bumi bukanlah makhluk maha kuasa. Dunia yang lebih lemah telah berhasil mengacaukan kehendaknya, jadi kita bisa melakukan hal yang sama. Semua orang mengangguk. Tidak masalah jika langit dan bumi beradaptasi dengan counter tertentu. Nuh dan yang lainnya selalu bisa mengerahkan kemampuan berbeda untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan hukum penguasa. Apakah faktanya sudah selesai? Nuh bertanya. Mereka memakan undang-undang yang bukan bagian dari sistem mereka, De Fuleri mengumumkan. Keberadaan mereka pasti memiliki kelemahan yang dalam, namun undang-undang yang diserap secara paksa justru malah semakin banyak celahnya. Saya yakin proses tersebut telah merugikan mereka. Bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang hukum dan langit dan bumi? Wilfred bertanya. Kamu telah berhenti menjadi binatang ajaib beberapa tahun yang lalu. Aku cepat belajar, jawab si bodoh sambil memasang ekspresi bangga dan mengangkat kepalanya ke arah langit. Tidak ada lagi, Nuh bertanya. Mereka lemah, jelas Robert. Kesadaran mereka pasti merupakan kumpulan pemikiran berbeda yang menangani berbagai bagian kekuatan mereka. Bahkan dualitas mereka sebagai langit dan bumi mungkin merupakan bagian dari peristiwa traumatis. Apakah kita sudah berada pada bagian hipotesis? Raja Elbas bertanya. Sepertinya tidak ada fakta lain, komentar Robert sebelum menoleh ke arah Noah, yang hanya mengangkat bahu. Kalau begitu, bagian hipotesisnya terbuka, Robert membenarkan. Saya setuju dengan sebagian teori Anda, Noah mengumumkan. Saya tidak percaya pada peristiwa traumatis itu, tapi menurut saya langit dan bumi memiliki keberadaan yang sama. Bentuk mereka saat ini hanyalah konsekuensi dari bertahun-tahun yang dihabiskan untuk mengikuti jejak peringkat ke-10. Bagaimana kamu bisa yakin tentang ini? Wilfred bertanya. Bumi telah berbicara tentang makhluk yang memakan tubuh mereka, jelas Nuh. Hubungan erat dengan surga sudah jelas, tapi aku juga mulai memikirkan hal lain. Katakanlah mereka pernah menjadi ahli yang kuat. Bumi akan memainkan pikiran, dan surga sebagai dantian. Lalu bagaimana dengan tubuh? Apakah menurutmu tanah abadi adalah tubuh langit dan bumi? Raja Elbas bertanya. Mereka secara teknis sudah mengungkapkan hal itu, tambah Noah. Saya tidak tahu seberapa besar saya bisa mempercayai mereka, tapi itulah yang mereka katakan. Semua orang terdiam pada saat itu. Wahyu itu bukanlah hal kecil. Para ahli pada dasarnya hidup dan berkembang di tubuh langit dan bumi jika hipotesis Nuh ternyata benar. Bagaimana dengan penyerapannya? Raja Elbas bertanya sambil menggerakkan matanya di antara ketiga bibrida itu. Apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami tentang hal itu? Noah, si bodoh, dan Wilfred saling bertukar pandang sebelum menyerahkan pidatonya ke tangan Noah. Dia memiliki indera paling tajam di antara para bibrida, dan tingkat kultivasinya juga jauh lebih tinggi daripada mereka selama acara tersebut. Aku merasa jijik, ungkap Noah sambil meletakkan tangannya di bawah dagu. Itu adalah perasaan aneh yang tidak datang dari pikiran sadar saya. Naluri saya tidak menyukai latihan itu karena alasan tertentu. Saya merasakan hal yang sama, jelas Wilfred. Saya tidak menyukai apa yang saya lihat. Sama di sini, De Fuleri mengumumkan. Saya pikir alasan dibalik perasaan ini adalah kurangnya gaya langit dan bumi. Kelompok tersebut segera mengabaikan babi tersebut dan fokus pada dua bibrida lainnya. Wilfred sepertinya masih tersesat, tapi Noah sudah mencapai suatu tempat. Mungkin masalahnya bukan pada praktiknya sendiri, jelas Noah. Langit dan bumi hanya membunuh para ahli dengan hukum yang mereka perlukan pada akhirnya.
Masalahnya mungkin pada sifat tindakannya dibandingkan dengan kemampuan sebenarnya. Langit dan bumi mungkin merupakan keberadaan yang sangat mirip dengan manusia. Penggarap secara alami tidak tahu cara melahap hukum lain. Mereka membutuhkan teknik khusus yang sering kali kehilangan kekuatan setelah level mereka meningkat. Nuh percaya bahwa langit dan bumi pada awalnya tidak memiliki keterampilan serupa. Keberadaan mereka bisa saja menggunakan teknik yang tidak sesuai dengan hukum mereka karena ketidakmampuan mereka mencapai peringkat ke-10. Ada yang lain? Noah terus bertanya, namun tidak ada kabar penting yang sampai ke telinganya. Tidak banyak, tapi setidaknya kita memiliki pemahaman dasar, lanjut Noah. Kita harus memutuskan langkah kita selanjutnya sekarang. Apa ada yang ada dalam pikiranmu sebelum aku membuat rencana gila lainnya? Mata Raja Elbas, Wilfred, Luke, dan Fergie langsung berbinar saat pikiran mereka mulai bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Mereka akan melakukan segala daya mereka untuk menghindari perjalanan gila lainnya, dan rencana akhirnya keluar dari mulut mereka. Kita bisa berkumpul kembali dengan Legion, usul Wilfred. Kami telah mengumpulkan banyak pengalaman selama misi terakhir. Pengasingan diperlukan. Saya setuju, lanjut Raja Elbas. Bergerak sekarang tidak ada gunanya, terutama karena kita baru saja selamat dari perjuangan terakhir. Kita perlu meningkatkan diri sebelum terjun ke petualangan lain. Saya bisa menangani organisasi-organisasi di sini dan melihat apakah mereka masih memiliki hubungan dengan langit dan bumi, Luke mengumumkan. Organisasi tanpa nama kita seharusnya cukup kuat di sisi negeri abadi ini. Memaksa beberapa ahli untuk memberi kita jawaban mungkin akan mengisi titik hitam dalam pengetahuan kita. Saya menyarankan Anda meningkatkan metode pelatihan di wilayah biru, tambah Fergie. Mengasihani diri tidak masalah, tapi cara terbaik bagi kami untuk mendapatkan kekuatan adalah dengan memanfaatkan pengaruhmu. Meningkatkan aspek itu mungkin memberi kami banyak hal. Saya tidak berencana membawa Anda kemanapun sampai Anda mengembangkan perlawanan yang efektif terhadap langit dan bumi, ungkap Noah. Hanya Bobby dan Robert yang bisa menangani penguasa dengan baik untuk saat ini. Pengaruh Anda masih merupakan peluang terbaik kami untuk mendapatkan akses terhadap kekuatan itu, ulang Fergie. Noah melirik ke arah Robert, dan Robert mengangkat bahunya. Jelas ini bukan waktunya untuk memulai kekacauan lagi karena mereka baru saja selamat dari kekacauan sebelumnya. Mereka perlu banyak berkembang sebelum mendapatkan kepercayaan diri dalam menangani langit dan bumi. Aku memilikinya, akhirnya Noah mengumumkan. Kita akan berkumpul kembali dengan kekuatan di sini dan memahami bagaimana lingkungan politik telah berkembang. Lalu, kita akan memburu anggota organisasi rahasia untuk menemukan hubungan dengan langit dan bumi. Ayo bergerak. Kelahiran Pedang Iblis bab 1722 bosan. Jelas sekali bahwa semua ahli perlu menghabiskan beberapa abad dalam pengasingan untuk mengembangkan kekuatan mereka. Bahkan mereka yang memulai pelatihan saat Nuh berhibernasi masih memiliki jalan panjang. Banyaknya pengalaman yang dikumpulkan dalam satu misi dapat menjungkirbalikkan keberadaan mereka. Satu-satunya pengaruh iblis dapat memaksa mereka mengubah hukum mereka sepenuhnya. Langit dan bumi telah menjadi bahaya bagi para ahli itu sekarang. Mereka bisa merasakan tatapan tajam dunia tertuju pada mereka. Hanya masalah waktu sebelum hukuman yang lebih berat menimpa mereka dan merenggut nyawa mereka. Raja Elbas dan yang lainnya telah memahami posisi mereka saat ini saat Nuh sedang berhibernasi. Mereka dapat menunjukkan jalan kembali ke negeri luar segera setelah kelompok tersebut memutuskan untuk pindah. Kelompok itu telah jatuh di tempat acak di dekat tepi wilayah manusia lama, tetapi tidak ada penggarap yang mencoba mendekati mereka selama berabad-abad tersebut. Binatang ajaib bahkan langka di daerah itu, dan Nuh berjuang untuk menahan rasa laparnya selama penerbangan. Rasanya aneh melihat kehancuran seperti itu di alam yang lebih tinggi. Daratan itu adalah puncak sistem langit dan bumi, tapi entah kenapa daratan itu tampak kosong. Organisasi manusia lainnya tidak menetap di sini, Noah menyimpulkan setelah kelompok itu terbang melintasi berbagai wilayah. Binatang ajaib juga memilih untuk menghindari tanah ini. Mengapa demikian? Apa yang bisa membuat mereka begitu takut? Tanah membawa jejak pertempuran masa lalu, tapi masih mengandung banyak energi. Tidak butuh waktu lama sebelum tanaman ajaib baru muncul di area itu, tapi sepertinya tidak ada binatang ajaib yang tertarik dengan fitur itu. Hanya ancaman yang lebih kuat yang dapat memaksa binatang ajaib meninggalkan tanah yang menjanjikan tersebut, tetapi Nuh tidak dapat mengidentifikasinya. Dia bahkan tidak bisa menebak kekuatan macam apa yang bisa menimbulkan ketakutan sebesar itu. Secara teoritis kita harus menemukan pos terdepan dan rumah besar di jalan ini, pikir Noah. Aku tidak mengerti mengapa binatang ajaib akan menghindari tempat-tempat ini. Kebingungannya bertambah hingga akhirnya lenyap. Nuh tiba-tiba melihat sebuah pos terdepan yang tersembunyi di antara barisan pegunungan, dan dia melihat Panji Legion menempati sisi bangunan itu. Nuh dan yang lainnya berbalik untuk mencapai pos terdepan, tetapi serangkaian bibrida keluar dari sana. Mereka tidak lebih dari ahli peringkat 7 dalam tahap cair, tetapi mereka memperketat genggaman mereka pada senjata untuk memantapkan tekad mereka.
Tenang, Wilfred melangkah maju. Kami adalah bagian dari Legion. Saya sebenarnya salah satu pemimpin Anda. Para Bibrida tidak mempercayai kata-kata Wilfred. Mereka terus mengarahkan senjatanya ke arah kelompok tersebut, dan Noah akhirnya kehabisan kesabarannya. Raungan memekakkan telinga keluar dari mulutnya saat harga dirinya menyebar ke seluruh area. Bibrida yang lemah tidak bisa melawan auranya, dan mereka segera membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Jangan membungkuk, teriak Noah sambil memijat sudut matanya. Berapa kali saya harus mengulanginya? Tidak ada seorang pun di organisasi saya yang menundukkan kepalanya. Para Bibrida dengan cepat berdiri ketika rasa takut memenuhi sosok mereka. Mereka berlutut karena tekanan yang dilepaskan oleh harga diri Nuh, tetapi Nuh menyalahkan mereka atas perilaku itu. Hanya untuk memperjelas, Wilfred melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana kabar Legion? Apakah Alexander masih memimpin? Ya, salah satu Bibrida menjawab dengan suara malu-malu, tetapi dia tidak pernah meninggalkan negeri luar. Dia ingin mempertahankan markas utama Legion. Markas utama? Nuh bertanya. Apa yang terjadi dengan Legion saat kita pergi? Para Bibrida nampaknya bingung dengan pertanyaan itu. Mereka tidak tahu kapan kelompok Nuh telah pergi, jadi mereka tidak tahu apa yang harus diberitahukan kepada mereka tentang Legion. Apakah kamu bertanya tentang pertempuran melawan keluarga Moneai? Kata salah satu Bibrida. Saya pikir mereka ingin tahu tentang invasi tikus, tebak Bibrida lainnya. Ini pastinya tentang ular yang berkeliaran liar di wilayah kita, saran Bibrida ketiga. Noah dan yang lainnya tetap tercengang mendengar banyaknya peristiwa penting yang terjadi selama mereka pergi. Tetap saja, pos terdepan Legion berada jauh di dalam wilayah manusia sebelumnya, sehingga organisasi tidak mungkin berada dalam situasi yang buruk. Kami ingin tahu apa yang terjadi setelah krisis Radiant Ice, jelas Noah. Kami berangkat misi bersama organisasi manusia lainnya. Kami baru saja kembali. Mata para hibrid melebar ketika mereka mendengar itu. Mereka akhirnya sepertinya memahami identitas para ahli tersebut. Apakah kamu menentang iblis? Salah satu hibrid bertanya sambil mengalihkan pandangannya antara Robert dan Sword Saint. Aura kedua ahli itu menonjol di antara kelompok itu, jadi masuk akal jika mereka menjadi iblis penentang yang terkenal dalam pikiran Bibrida. Saya kira Anda sedang membicarakan saya, ungkap Noah sambil menggaruk kepalanya. Anda telah berbicara tentang banyak pertempuran. Bagaimana kinerja Legion di sana? Kami memenangkan semuanya, jelas Bibrida. Legion mengatur apa yang dulunya merupakan wilayah manusia sekarang. Sebagian besar organisasi manusia harus pindah ke negeri luar. Kabar tersebut mengejutkan Noah dan yang lainnya. Namun mereka tetap tenang untuk belajar sebanyak mungkin dari para ahli lemah tersebut. Secara teknis, itu bukan hanya milik Legion, Bibrida lainnya berbicara. Anggota organisasi tanpa nama Anda telah melakukan sebagian besar pertempuran, jadi kepemilikan sebenarnya tidak jelas. Sangat sulit untuk memisahkan kedua organisasi, komentar Bibrida ketiga. Bahkan anggotanya tidak bisa membedakannya. Mungkin memberinya nama akan membantu, ejek Robert pada Noah. Aku sedang memikirkannya, teriak Nuh. Bagaimanapun, pasukanku akan menyerap Legion. Aku akan segera mendapatkan nama. Sekte Iblis Ilahi harus terbuka, bisik Iblis Ilahi. Kalian semua tidak bisa berkata apa-apa tentang masalah ini, dengus Noah. Anda harus mengakui bahwa Anda tidak dapat diandalkan dalam bidang itu, komentar Raja Elbas. Buat saja kami yang memutuskan. Aku menolak, teriak Noah. Kamu hanya akan memilih sesuatu yang cocok untukmu. Bukankah itu yang kamu lakukan? Wilfred bertanya. Tentu saja, jawab Noah, tapi tidak apa-apa jika aku melakukannya. Bolehkah aku berhenti? Raja Elbas bertanya. Dia akhirnya menerima berada di dalam, komentar si bodoh, dan Raja Elbas melebarkan matanya saat menyadari kesalahannya. Para Bibrida tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap pemandangan itu. Noah dan yang lainnya adalah tokoh legendaris di antara Legion. Para petinggi seringkali bercerita tentang banyak pertempuran yang telah memberikan dasar bagi organisasi ini. Ekspansi yang ada saat ini tidak akan mungkin terjadi tanpa mereka. Mari kita persingkat saja, akhirnya Noah berteriak. Di mana markas lainnya, dan apa bedanya? Para Bibrida menundukkan kepala dan mencoba menahan pengetahuan itu, tetapi Nuh menggeram dan memaksa mereka untuk menyerah lagi. Mereka kebanyakan memecah belah pemimpin di dalam organisasi, salah satu Bibrida menjelaskan. Domain kami sekarang terlalu besar, jadi kami memerlukan banyak peleton untuk menangani area berbeda. Di mana yang paling dekat? Nuh bertanya. Ke arah sana, Bibrida itu menunjuk ke arah kejauhan. Wilayah biru akan muncul setelah kamu terbang selama beberapa bulan. Ini hampir merupakan bagian tepi domain kami, jadi kamu akan menemukan iblis petir di sana. Dia cukup bosan akhir-akhir ini karena kurangnya pertempuran. Saya sarankan untuk berhati-hati. Kelahiran Pedang Iblis bab 1723 tradisi. Para ahli yang sudah lama mengenal Nuh menoleh ke arahnya. Mereka bisa langsung menebak identitas Lightning Demon. June adalah satu-satunya maniak pertempuran terkenal dengan bakat kilat.
Ayo pergi, perintah Noah sebelum ada di antara mereka yang bisa melontarkan lelucon. Para ahli mengikuti Nuh, tetapi bisikan dan pesan mental melayang di antara mereka. Semua orang mengetahui tentang hubungannya dengan June dalam waktu kurang dari sehari, dan kejutan tak terelakkan memenuhi para penggarap dari dunia lain. Jarang sekali ahli di level itu memiliki hubungan. Ibs Noah dan June adalah pengecualian yang bertahan melalui banyak perpisahan dan perjuangan yang panjang. Dia pasti akan menyerangku, desah Noah dalam benaknya sambil terbang melintasi wilayah kosong. Negeri abadi tetap kosong. Tampaknya Legiun menakut-nakuti setiap binatang ajaib. Hanya beberapa tanaman ajaib langka yang mulai muncul kembali setelah pertempuran, tapi tanaman itu tidak membuat pemandangan menjadi lebih hidup. Lahan luas yang terbuat dari semak-semak biru akhirnya terbentang dalam pandangan kelompok tersebut. Si bodoh bisa segera mencium aroma familiar dari spesiesnya di area tersebut, dan jeritan gembira mulai keluar dari mulutnya. Aku ingin tahu apakah mereka akan mengenaliku, si bodoh bertanya-tanya ketika menyadari bau itu. Aku sudah banyak berubah. Raja Elbas dan Wilfred berbalik ke arah babi itu sebelum mengesampingkan masalah itu. Mereka tidak ingin menghabiskan periode terakhir perjalanan mereka dengan bertengkar. Jejak kehidupan yang kuat mulai terlihat setelah kelompok tersebut terbang berbulan-bulan di atas wilayah biru. Noah dan yang lainnya menemukan sekelompok fuleri beristirahat di antara semak-semak mereka, dan jeritan gembira terdengar dari spesimen tersebut ketika mereka mengenali teman mereka. Kebodohan yang berevolusi tidak bisa menahan diri dan melesat ke arah rekan-rekannya. Makhluk itu mengangkat kepalanya ke arah langit segera setelah ia mulai turun ke tanah. Ia tidak dapat menahan harga dirinya di depan spesies lamanya. Apa tugasmu? Noah bertanya setelah turun menuju kelompok yang berkumpul di sekitar pemimpin mereka. Kami menjaga wilayah ini dengan semak-semak kami, salah satu dari orang bodoh peringkat 8 di antara kelompok itu menjawab sambil memekik. Kami berencana untuk menutupi seluruh wilayah Legiun dengan kemampuan kami. Bagaimana kamu berencana menangkis binatang ajaib itu? Nuh melanjutkan pertanyaannya. Si emas menggunakan teknik aneh untuk menutup perbatasan, jawab si babi. Pertahanannya harus menjauhkan sebagian besar predator. Pangeran kedua menjadikan dirinya berguna, Noah menyimpulkan dalam pikirannya sebelum meninggalkan daerah itu. Si kebodohan memutuskan untuk tetap tinggal, dan Raja Elbas memberinya sebuah buku catatan bertulis khusus yang dapat digunakan makhluk itu bahkan tanpa memiliki kendali besar atas pikirannya. Babi itu sekarang adalah bagian inti dari tim Nuh, jadi mereka harus bisa menghubunginya jika diperlukan. Nuh mengenali beberapa bawahan lamanya dari perjalanan melalui wilayah binatang ajaib. Banyak dari spesimen tersebut telah mencapai peringkat ke-8 pada tahun-tahun tersebut. Hidup di antara semak-semak biru sangatlah bermanfaat dan dapat mendorong setiap orang untuk berkembang. Aku akan mengurus ini, Fergie mengumumkan sebelum melangkah ke bawah dan menemui semua spesimen bersemangat yang terbang di langit untuk menemui Noah. Noah melepaskan Fergie sambil terus terbang ke depan. Serangkaian bangunan akhirnya muncul di antara lanskap biru itu dan mengumumkan keberadaan manusia. Aura familiar meluas dari gedung-gedung itu dan menyentuh kesadaran kelompok sebelum kegembiraan mengalir di strukturnya. Pearl dan wajah-wajah familiar lainnya keluar dari gedung. Beberapa bibrida ada di antara mereka, tetapi sebagian besar anggota keluarga Balrau yang lebih lemah tidak ada di sana. Kamu akhirnya kembali, Pearl mengumumkan ketika dia melihat grup itu. Banyak yang berubah di sini saat kamu berada di sisi lain tanah abadi. Para prajurit sudah menjelaskan banyak hal, kata Noah sambil berbalik ke arah kastil samar di kejauhan. Bagaimana kabar Juni? Ekspresi Pearl membeku saat mendengar nama June. Tingkat kultivasinya masih dalam tahap gas peringkat ke-8, tetapi dia gemetar ketakutan hanya memikirkan wanita Nuh. Reaksinya cukup aneh, dan para ahli lainnya tidak melewatkannya. Raja Elbas bahkan menanyakan pertanyaan yang membuat Pearl semakin ketakutan. Apakah dia alasan dibalik lokasimu saat ini? Dia suka menantang kita dari waktu ke waktu, ungkap Pearl. Jangan salah paham. Dia telah menjadi pemimpin yang baik selama ekspansi, tapi dia bukan yang terbaik selama masa damai. Rumor menyebutkan dia mencoba mengumpulkan pasukan dan menyerang wilayah binatang ajaib. Aku harus menghubunginya secepatnya, Noah mengumumkan sebelum menembak ke arah kastil. Anggota lain dari kelompoknya memutuskan untuk tetap tinggal. Para penggarap dari sisi lain negeri abadi ingin mengikuti Nuh, tetapi iblis ilahi segera menghentikan mereka. Iblis surgawi menunjukkan salah satu ekspresi seriusnya yang langka, jadi para ahli memutuskan untuk segera mempercayainya. Kelompok tersebut membiarkan Noah mengadakan reuni pribadi dengan kekasihnya. Nuh hampir sampai di puncak kastil ketika sambaran petir besar berwarna gelap jatuh dari langit dan menyelimuti sosoknya. Kekuatan yang terkandung dalam serangan itu lumayan, tapi itu bahkan tidak bisa mempengaruhi tubuhnya. Apakah dia mencapai puncak tahap gas? Noah bertanya-tanya saat dia memeriksa sambaran petir sebelum keluar dari percikannya. Itu tidak buruk, ejek Noah dari luar kastil, tapi sambaran petir yang lebih besar jatuh dari langit pada saat itu.
Sambaran petir kedua membawa kekuatan yang jauh lebih besar daripada sambaran petir pertama. Itu mulai membatasi tepi panggung cair, tetapi Nuh dapat terus menahan serangan itu dengan kulit telanjangnya. Belum, lanjut Noah mengejek June sambil berjalan menuju kastil. Kilatan petir ketiga turun, namun kekuatannya tiba-tiba mengembun kembali ke tempat sebelumnya dengan suara detak jantung. Nuh merasakan tekanan berat menimpa tubuhnya, tetapi dagingnya menangkis setiap efek negatif. Detak jantungnya kembali, dan sambaran petir kembali turun. Namun, sekarang kekuatannya jauh lebih besar. Itu adalah serangan dari keberadaan tahap cair yang tepat. Tentu saja, itu saja tidak ada artinya bagi Nuh. Dia membatasi dirinya untuk melewati serangan yang mencoba menembus tubuhnya yang luar biasa. Percikan yang kuat tidak dapat melakukan apapun pada kulitnya, dan sosoknya akhirnya meninggalkan jangkauan kemampuannya. Kita tidak harus melakukan ini setiap saat, Noah tertawa, tetapi detak jantung ketiga bergema di area tersebut dan memaksa lingkungan untuk berhenti. Semak-semak biru berhenti berkibar tertiup angin, garis-garis yang membentang di luar kastil tidak bergerak lagi, dan udara menjadi pengap karena pengaruh itu. Hanya Nuh yang terus berjalan di tengah keheningan itu. Kemudian, detak jantung keempat bergema, dan sambaran petir tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Serangan itu sudah jatuh pada saat dia menyadari kejadian tersebut. Noah bisa menahan sambaran petir dengan kulitnya, tapi dia ingin sedikit pamer dan menghentikan tradisi menjengkelkan itu. Nuh mengangkat tangannya, dan pengaruhnya memaksa sambaran petir bermutasi. Percikan itu memadat dan berevolusi menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Hukum June berubah selama paparan kekuatannya, dan serangan itu segera berubah menjadi bola energi padat yang bukan lagi milik June. Kelahiran Pedang Iblis bab 1724 sisi. Baut petir raksasa itu berubah menjadi kumpulan energi mengamuk yang padat yang berbentuk bola besar. Serangan itu kehilangan momentumnya dan mulai melayang di langit. Suar meletus dari waktu ke waktu, dan udara menderita karena kekuatan penghancurnya. Gelombang kegelapan keluar dari sosok Nuh dan menyelimuti kekuatan yang berderak. Dia menyerap energi itu dalam sekejap, dan area itu menjadi sunyi selagi dia menunggu sesuatu terjadi. Apa itu tadi? Sebuah suara yang familiar keluar dari kastil, dan Noah tidak bisa menahan senyum ketika mendengarnya. Mungkin berhenti menyerangku supaya aku bisa memberitahumu apa yang terjadi di sisi lain tanah abadi, teriak Noah. Sesaat hening berlalu sebelum jendela di bagian atas kastil terbuka. Noah tidak ragu-ragu untuk berteleportasi ke sana, dan area pelatihan besar terbuka dalam visinya. Ukuran area latihan tidak mencerminkan puncak kastil. Ruangan dalam penglihatan Nuh jauh lebih besar daripada keseluruhan struktur, dan keahliannya memungkinkan dia memahami bahwa tulisan di dinding gelap melanggar hukum ruang. Pangeran kedua benar-benar meningkat dalam beberapa tahun ini, pikir Noah sebelum pandangannya terfokus pada sosok yang dikenalnya di sisi lain area pelatihan. June memunggungi dinding saat dia duduk bersila di tanah. Percikan hitam yang mengeluarkan cahaya oranye mengelilingi sosoknya dan menunjukkan tingkat kultivasinya. Dia berada di puncak tahap gas, tetapi energi di sekitarnya mengembun dan meningkat. Kamu sudah lama pergi, dengus June. Saya kira 1 atau 2 milenium bukanlah apa-apa bagi kita saat ini. Pada akhirnya aku harus berurusan dengan langit dan bumi, jawab Noah sambil tersenyum. Mereka mengirim kita ke dekat langit. Kurasa aku sudah menyentuhnya sesaat. Pengungkapan itu membuat June terdiam. Rasa penasarannya mengambil alih rasa kesalnya dan memaksanya untuk bertanya pada Noah mengenai hal itu. Noah dengan senang hati menceritakan semuanya padanya. Dia beralih dari Space Hounds di dalam terowongan dimensional ke pertarungan di antara si putih. June masih kekurangan beberapa fitur utama tentang pengetahuan itu, namun dia memastikan untuk mengisi semua bagian yang kosong. Apakah kamu benar-benar berbicara dengan bumi saat berada di langit? June bertanya sambil berbaring di pangkuan Noah. Duo ini sudah melewati perkelahian sebelumnya. Mereka tahu bagaimana menangani perpisahan dengan sangat baik sehingga kejadian baru-baru ini tidak dapat mempengaruhi hubungan mereka. Saya harus belajar sebanyak mungkin, jelas Noah. Tidak mungkin bertemu dengan penguasa kecuali saya melakukan sesuatu yang gila. Saya harus memanfaatkan kesempatan itu. Kamu selalu melakukan sesuatu yang gila, dengus June. Ada yang gila dan gila-gila, Noah mengumumkan. Berbicara sambil berhadapan dengan makhluk ringan dan berderak adalah hal yang normal. June tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata itu. Noah telah selamat dari perjuangan luar biasa lainnya, dan dia merasa sangat bahagia untuknya. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung di sampingnya. Kamu kelihatannya bahagia, June akhirnya berbisik ketika dia mengamati fitur wajah Noah. Apakah kamu memikirkan sesuatu untuk memperpanjang kekuatan iblis? Jarang sekali kamu salah paham dengan apa yang ada di pikiranku, Noah tertawa sambil membelai rambut June. Aku senang kamu bisa menyusul. Aku khawatir kamu akan tertinggal. Mata June membelalak mendengar kata-kata itu, dan percakapan mereka berakhir.
Keduanya diam-diam memutuskan untuk menebus tahun-tahun yang dihabiskan di berbagai sisi tanah abadi. Kabar kembalinya rombongan Noah menyebar dengan cepat. Bahkan June sudah menyadari kedatangannya sebelum dia benar-benar mencapai kawasan biru. Pesan mental yang berisi gambaran berbeda yang mengkonfirmasi kembalinya para ahli menyebar ke seluruh wilayah Legiun dan menginformasikan setiap karakter yang relevan di dalam organisasi. Iblis, Pangeran Kedua, Daniel, Fight, Jordan, Ian, dan bahkan Alexander memutuskan untuk mengadakan acara yang akan menyatukan seluruh Legiun. Tidak ada yang peduli tentang perbedaan antara organisasi Nuh dan Legiun sebenarnya. Para ahli hanya menginginkan alasan untuk merayakan, mengejar ketinggalan, dan merencanakan langkah selanjutnya. Kabar tentang perayaan itu tiba saat June dan Noah masih berada di dalam kastil. Mereka bahkan tidak menyadari pesan-pesan mental itu, tetapi teman-teman mereka yang mengurus masalah itu. Pengelompokan kembali adalah aspek penting dari kembalinya mereka. Perayaan ini akan memungkinkan setiap ahli untuk mendapatkan pengetahuan tentang dua sisi tanah abadi. Bahkan anggota organisasi musuh akan bergabung dalam percakapan itu jika mereka punya kesempatan. Noah dan June keluar dari kastil setelah berbagi beberapa informasi lain tentang tahun-tahun terakhir mereka. Nuh mengetahui bahwa June telah berhasil memperoleh peningkatan kekuatan yang tajam karena pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan oleh Legiun. Dia telah memilih untuk memimpin banyak peleton di berbagai wilayah dan menghancurkan harapan organisasi lain untuk menciptakan kembali wilayah manusia. June tidak berhenti di situ. Dia juga telah melawan setiap kelompok binatang ajaib di area tersebut. Dia seringkali mencoba mendekati makhluk-makhluk itu sendirian. Tetap saja, pasukan Legiun selalu berada di belakangnya. Bertahun-tahun yang dihabiskan untuk berjuang tanpa henti telah memaksa keberadaannya menjadi lebih baik. June akhirnya melihat sekilas medan perang yang tak ada habisnya, dan hukumnya mendapat banyak manfaat dari peristiwa tersebut. Tingkat kultivasinya bahkan meningkat pesat ketika Pangeran Kedua sibuk menempatkan pertahanan di sekitar domain baru Legiun. June harus menjauhkan binatang ajaib dan pembudidaya sementara ahli membangun formasi yang melibatkan gelombang pertempuran panjang lainnya. Sudah kubilang semuanya menjadi hidup kapanpun kamu ada, komentar June ketika Luke memberitahu mereka bahwa Legiun telah merencanakan pertemuan. Aku sudah berada di kastil ini selama berabad-abad tanpa melihat jejak musuh sedikitpun. Legiun bahkan tidak mencoba membuat acara untuk menghilangkan kebosananku. Namun, segalanya mulai bergerak begitu kamu kembali. Sepertinya kita tidak akan berpisah lagi, komentar Noah. Tingkat kultivasi Anda bukan lagi halangan. Anda dapat mengikuti saya dalam setiap misi. Aku akan mengandalkan kemampuanmu untuk menyebabkan kekacauan kemanapun kamu pergi, June menyeringai. Duo itu mengikuti Luke keluar kastil, tempat Raja Elbas dan yang lainnya sedang menunggu mereka. Kelompok itu bahkan berhasil memanggil kebodohan yang telah berevolusi, dan mereka tidak lupa memanggil para ahli yang datang dari sisi lain tanah abadi. Pertemuannya beberapa bulan lagi, Raja Elbas menjelaskan. Kita harus segera berangkat. Bukankah kita harus meninggalkan seseorang untuk mempertahankan perbatasan? Nuh bertanya. Tidak, kumohon, biarkan mereka datang, June hampir memohon. Aku sengaja mencoba membuka celah di pertahanan kita, tapi tidak ada yang mau bergerak. Aku tidak tahu apa yang dilakukan para pengecut itu di negeri luar, tapi mereka tidak punya niat untuk kembali. Nuh menganggap semua ini aneh, dan pandangannya langsung tertuju pada Luke. Yang terakhir mengangguk ketika dia memahami makna tersembunyi dari gerakan itu. Organisasi manusia tidak akan pernah menerima untuk tinggal di negeri luar kecuali mereka memiliki beberapa keuntungan, yang biasanya berarti langit dan bumi. Saya sudah mengirimkan umpan ke berbagai sel organisasi rahasia, Luke menjelaskan. Kami akan mengetahui lebih banyak setelah seseorang memutuskan untuk berbicara. Apakah menurutmu mereka akan melakukannya? Nuh bertanya. Organisasi kami memiliki lebih dari 30 pembudidaya peringkat 8, jelas Luke. Selain itu, kami memiliki beberapa ahli terbaik yang pernah menginjakkan kaki di tanah abadi. Saya yakin semua orang sangat ingin mendapatkan kesempatan untuk berpindah pihak. Kelahiran Pedang Iblis bab 1725 api. Tidak ada seorang pun yang tersisa di kastil. Sekelompok besar yang terdiri dari para pembudidaya, bibrida, dan binatang ajaib bergerak menuju pusat domain baru Legiun. Adegan serupa terjadi di semua pos terdepan lainnya di dalam domain tersebut. Bahkan eksistensi di peringkat ke-7 pun meninggalkan posisinya untuk menghadiri pertemuan besar-besaran tersebut. Peristiwa seperti itu belum pernah terjadi setelah Legiun mulai berkembang. Beberapa pasukan yang lebih lemah belum pernah melihat pemimpinnya. Organisasi tersebut bahkan telah merekrut para ahli yang berasal dari zona pendaratan baru di bawah kendalinya. Ukurannya saat ini telah mencapai proporsi yang luar biasa. Beberapa kelompok akhirnya muncul di kejauhan saat pasukan Nuh terus bergerak maju. Berbagai tim memutuskan untuk bergabung selama sisa perjalanan, dan Noah berkesempatan bertemu dengan beberapa teman lamanya. Aku juga punya satu atau dua hal untuk dikatakan kepada langit dan bumi, dengus Flying Demon ketika mendengar cerita Noah.
Sayang sekali melewatkan kesempatan untuk mengamati langit, lanjut Dreaming Demon. Saya ingin tahu apakah saya dapat memurnikan cahaya langit dan bumi dan menghilangkan kekurangan yang diperoleh melalui penyerapan paksa, komentar Daniel. Jika kamu tidak mati dulu, Fight tertawa. Harus kuakui, kamu benar-benar punya bakat dalam hal ini. Bagaimana kamu bisa sampai di dekat langit? Itu jebakan, jelas Noah. Saya tidak menyebutkan beberapa detail rumit, tetapi Anda akan mempelajari semuanya setelah pertemuan dimulai. Saya juga ingin memahami apa yang terjadi di sini karena saya memiliki beberapa petani untuk diburu. Iblis, Daniel, dan Fight berada dalam tahap gas, tetapi kekuatan mereka tertinggal di belakang bulan Juni. Yang terakhir hampir mencapai terobosan, sementara yang lain masih memerlukan pelatihan beberapa abad untuk mencapai kondisinya. Crystal City tidak bergerak apapun, Flying Demon menjelaskan. Organisasi rahasia pada dasarnya telah lenyap. Kekuatan manusia di sini tidak ingin berkomitmen berlebihan, lanjut Dreaming Demon. Prioritas mereka adalah pertempuran di sisi lain negeri abadi. Sebagian besar organisasi tidak tahu apakah langit dan bumi akan meminta bala bantuan, jadi mereka menyembunyikan aset terbaik mereka. Mereka kehilangan wilayah manusia lama karena itu. Apa yang bisa dilakukan bala bantuan ketika 3 eksistensi peringkat 9 menguasai medan perang? Noah berpikir sebelum memusatkan perhatian pada tumpukan kayu tinggi di kejauhan. Api besar yang menampilkan nyala api warna-warni yang menyala di tengah dataran luas. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah menempati berbagai tempat di wilayah tersebut sementara mereka menunggu semua anggota legiun berkumpul. Mau tak mau Nuh mengingat dalam benaknya betapa besarnya legiun itu. Organisasi itu tidak lebih dari sebuah kekuatan kecil yang tinggal di negeri luar. Sebaliknya, kekuatan arusnya bisa membuat seluruh bidang yang lebih tinggi bergetar. Jordan, Ian, Alexander, dan pakar familiar lainnya muncul di hadapan Noah dan tidak ragu untuk berangkat menemuinya. Kedua bibrida tersebut mulai mendekati terobosan ke tahap cair pada tahun-tahun itu, dan Nuh tidak melewatkan detail itu. Kudengar kamu membuat kekacauan lagi, teriak Ian begitu kelompok itu mendekati tim Noah. Itu tidak mengherankan, tambah Jordan. Banyak yang harus kita diskusikan, Alexander langsung ke pokok permasalahan. Ukuran baru dari domain kami memerlukan distribusi pasukan yang hati-hati. Kami juga harus memperkenalkan kembali binatang ajaib ke lingkungan dan merencanakan langkah kami selanjutnya. Saya pikir Anda bisa bersenang-senang hari ini, komentar Wilfred. Atau kita bisa melanjutkan menjernihkan mentalmu, usul Noah sebelum June meninju pinggangnya. Berbagai kelompok akhirnya mendarat di dataran dan berkumpul di dekat api besar. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menciptakan segerombolan pembudidaya, bibrida, dan binatang ajaib yang kuat yang mulai minum dan makan. Hanya Nuh dan para petinggi lainnya yang memutuskan untuk menempati tempat agak terpisah di dataran untuk mendiskusikan hal-hal yang tidak melibatkan bawahan. Itu banyak, komentar Alexander. Apakah kamu yakin langit dan bumi tidak dapat menyentuhmu lagi? Bagaimana jika itu tipuan lain? Saya punya teori yang memiliki beberapa titik kosong, Noah mengumumkan. Fakta bahwa pusat kekuasaan mereka dipisahkan menjadi 3 entitas berbeda mungkin menjelaskan banyak hal tentang langit dan bumi. Apakah kamu berbicara tentang tubuh? Raja Elbas bertanya. Tepat sekali, lanjut Noah. Bagaimana jika tubuh mereka tidak dapat menampung energi yang dibutuhkan untuk mencapai peringkat ke-10? Pusat kekuatan yang akan melewati perjalanan budidaya normal seharusnya cukup untuk menghasilkan tanah abadi. Terus, Yordania bertanya, pusat kekuatan mereka terpecah begitu tubuh mereka menyerah? Itu teoriku, jawab Noah. Saya kira mereka termasuk dalam spesies yang mirip dengan manusia. Itu mungkin menjelaskan mengapa tubuh mereka gagal bertahan dalam terobosan tersebut. Para penggarap di daerah itu terdiam. Kecuali Fergie dan Robert, manusia lainnya tidak menerima peningkatan fisik apapun. Masalah yang menimpa langit dan bumi pada akhirnya bisa menimpa mereka. Saya tidak tahu bagaimana hal ini membantu kami, kata Ian akhirnya. Inilah tubuh langit dan bumi, kata Nuh sambil meletakkan tangannya di tanah. Mereka pada akhirnya akan membutuhkannya untuk upaya baru mencapai peringkat ke-10, tapi kami memiliki undang-undang yang dapat melawan keberadaan mereka sekarang. Robert dan si bodoh tersenyum mendengar kata-kata itu. Mereka telah mengikuti perkataan Nuh dengan cermat, sehingga samar-samar mereka dapat memahami sifat rencananya. Domain kami hanyalah sebagian kecil dari alam yang lebih tinggi, jelas Noah. Wilayah binatang ajaib sangat besar, dan daratan luar sulit untuk dievaluasi karena badai. Namun, kita bisa mulai mengesampingkan area ini sebelum perlahan-lahan menginfeksi area lain. Apakah Anda ingin mengubah seluruh domain? Raja Elbas bertanya saat keterkejutan memenuhi suaranya. Mengapa tidak? Nuh bertanya. Itu juga akan membantu menyebarkan pengaruhku. Seluruh legiun akan mendapat manfaat dari hukumku begitu bumi mulai memancarkan keberadaanku. Prosesnya akan memakan waktu bertahun-tahun, komentar Wilfred, tetapi kita punya waktu bertahun-tahun untuk digunakan. Mengalahkan langit dan bumi memerlukan tindakan drastis. Aku tidak meminta izinmu, Noah tertawa.
Saya akan memulai prosesnya segera setelah pertemuan ini berakhir. Alexander, Anda juga harus ikut dengan saya untuk mengatasi ketidakstabilan yang tersisa di dalam pikiran Anda. Alexander mengangguk tanpa memikirkan masalah itu lagi. Nuh adalah penyelamat dalam hal kelemahan bawaannya. Kemampuan melahap gelombang mentalnya dapat memperbaiki kelemahan terbesar Alexander. Aku hanya punya satu pertanyaan saat ini, Jordan mengumumkan sambil menunjuk ke arah Sword Saint. Bagaimana kita menanganinya? Menangani? Pedang Suci bertanya. Anda bukan musuh, tapi Anda juga bukan sekutu, jelas Jordan. Kamu telah membantu melunasi hutang, tapi aku tidak tahu di mana kesetiaanmu sekarang. Hanya pedangnya yang pantas mendapatkan kesetiaanku, jawab Sword Saint. Saya datang ke sini karena saya juga berbagi permusuhan mendalam dengan langit dan bumi. Kami bisa menjaminnya, June tiba-tiba ikut campur dalam percakapan. Sebagian dari warisannya telah jatuh ke tanah fana kita. Teknik Nuh membuktikan hal itu. Saya memahaminya, lanjut Jordan. Saya hanya tidak tahu posisinya saat ini. Aku akan memotong semua yang ada di jalurku sampai aku benar-benar mampu bertahan di wilayah yang penuh badai, Sword Saint mengumumkan. Berbicara tentang warisan, kata Flying Demon sambil menggaruk dagunya. Ada kultivator ini. Dia naik beberapa waktu yang lalu, dan Legion tidak melewatkan kesempatan untuk menangkapnya. Tetap saja, dia terus mengatakan bahwa kamu adalah gurunya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1726 Kill. Nuh hampir melupakan warisannya setelah menghabiskan ribuan tahun di tanah abadi. Cepat atau lambat seseorang harus menemukannya, tetapi dia tidak pernah sepenuhnya mempersiapkan diri untuk kedatangan ahli waris. Di mana dia sekarang? Noah bertanya, tidak peduli pertemuannya belum berakhir. Saya ingin bertemu dengannya. Dia seharusnya ada di sini, Flying Demon mengungkapkan sambil memperluas kesadarannya. Ketemu dia. Dia berada di dekat pinggir kawasan. Kurasa dia tidak suka merayakannya. Flying Demon mengirimkan lokasi tersebut ke pikiran Nuh melalui kesadarannya, dan Nuh segera menembak ke udara untuk mengidentifikasi kultivator dengan matanya sendiri. Beberapa tokoh mengikuti Nuh. Raja Elbas, June, dan Divine Demon muncul di dekatnya dan menunggu dia bergerak. Ini harusnya bersifat pribadi, komentar Noah sambil menyelam ke pinggir kawasan. Aku tidak akan melewatkan pertemuan pertamamu dengan ahli warismu, jawab June. Dia harus bertemu dengan tuan dari tuannya, tambah iblis surgawi. Saya penasaran, Raja Elbas membatasi diri untuk mengatakannya sebelum rombongan mencapai tujuan. Seorang kultivator tinggi yang memiliki wajah muda, rambut pirang pendek, dan mata biru sedang berkultivasi di samping sekelompok bibrida. Yang terakhir menikmati perayaan dan mengeluarkan tangisan ke langit, tetapi pria itu tampaknya tidak tertarik dengan acara tersebut. Kultivator itu mengenakan jubah compang camping tanpa lengan, dan ekspresinya tetap dingin bahkan selama pelatihannya. Dia hanya ahli peringkat 7 dalam tahap cair, tetapi kekuatannya tampaknya akan mendekati terobosan. 4 sosok tiba-tiba muncul di sekitar penggarap. Peristiwa itu membuatnya keluar dari kultivasinya dan menyadarkan indranya, tetapi kekuatan opresif yang dilepaskan oleh kelompok Nuh tidak memungkinkannya untuk bergerak. Serangan tersebut menciptakan gelombang kejut yang mencoba menyebar ke seluruh area, namun tekanan yang dikeluarkan oleh 4 ahli menekan kekuatan tersebut. Pukulan itu akhirnya mendarat di dada Noah, di mana tidak menimbulkan kerusakan sedikitpun. Hampir sekuat bibrida, pikir Noah sebelum menarik pria itu dari lengannya dan memeriksa tanda gelap itu. Gajah yang digambarkan dengan tanda itu tampak hidup, tetapi tekniknya jelas berbeda dengan mantra prasasti tubuh. Nuh bisa merasakan kehidupan keluar dari tempat itu, tapi dia juga memperhatikan nafas padat yang memenuhi bagian dalamnya. Itu pasti energinya lebih tinggi, tiba-tiba Raja Elbas berkata sambil membungkuk ke arah sasaran. Pastinya elemen tanah. Hukumnya mungkin melibatkan peniruan dan peningkatan fitur yang ada. Persyaratan untuk aktivasinya pasti sangat jahat. Apakah kamu perlu membunuh binatang ajaib untuk mendapatkan beberapa fitur mereka? Noah bertanya sambil melirik ke arah ahli yang ketakutan itu. Aku bisa mencium bau darah mereka dari sini. Pewarismu pastilah pengagum binatang ajaib lainnya, komentar June. Saya mulai berpikir bahwa langit dan bumi telah merencanakan hal ini. Saya sarankan kita melemparkannya ke dalam sekawanan naga dan melihat bagaimana dia melakukannya, usul iblis surgawi. Tetapi ketiga temannya diam-diam memilih untuk mengabaikannya selama sisa pemeriksaan. Pria itu tidak punya waktu untuk memeriksa kelompok Nuh pada awalnya. Kedatangan mereka terlalu mendadak, dan dia tidak ingin mengambil risiko tertangkap oleh keberadaan tak dikenal itu. Namun, kesadarannya akhirnya memeriksa Nuh dan yang lainnya setelah mereka menangkapnya. Campuran antara keheranan dan ketakutan memenuhi pikirannya ketika dia menyadari bahwa keempat sosok itu milik ahli peringkat 8. Noah merasakan tatapan pria itu dan memutuskan untuk meletakkan jarinya di dahinya. Pengaruhnya mulai menyelimuti lingkungan mental sang ahli, namun tidak menembusnya. Dia hanya ingin membuat sebagian dari kenangan itu selaras dengan ambisinya.
Bagian dari lautan mental pria itu mulai bersinar dengan cahaya gelap sebelum melonjak ke atas dan mengalir keluar dari lingkungan mental. Kenangan itu memasuki jari Nuh dan menyadarkannya akan peristiwa yang terjadi di dalam warisannya. Nuh tidak meninggalkan sesuatu yang bisa langsung menyadarkannya akan kehidupan ahli dalam warisannya. Namun, dia telah mengisi struktur itu dengan kemauan dan emosinya. Sebagian darinya pasti mengalir di dalam diri pria itu. Gambaran samar memasuki pikiran Nuh. Dia bisa melihat versi kultivator yang sedikit lebih muda di dalam kegelapan warisannya. Pria itu bertarung dengan tangan kosong untuk mengalahkan makhluk yang melindungi struktur tersebut, dan sebuah nama akhirnya menjadi jelas di benaknya. Kirk, tidak ada nama belakang atau gelar, Noah mengumumkan. Dia pasti pewarisku. Noah melepaskan jarinya dari dahi sang ahli dan melepaskan lengannya. Kirk dapat meluruskan posisinya dan bersujud kepada gurunya, dan 3 ahli lainnya akhirnya menertawakan adegan itu. Kirk segera mengangkat kepalanya dan memeriksa para ahli. Dia tidak tahu mengapa mereka tertawa. Kau tahu hanya pantas dilakukan di depan tuannya. Aturan pertama organisasi saya melarang berlutut, jelas Noah. Aku akan melepaskannya kali ini. Berdirilah sekarang. Kirk dengan cepat meluruskan posisinya lagi, dan Raja Elbas mulai berjalan mengelilinginya. Keingintahuannya menembakkan energi mental samar-samar dari waktu ke waktu yang meresap ke dalam diri sang ahli dan mempelajari tubuhnya. Dia tampak sangat tertarik dengan masalah ini. Dia seorang Elbas, Raja Elbas akhirnya menjelaskan. Saya dapat merasakan bahwa dia termasuk dalam garis keturunan saya, tetapi hubungannya dengan saya pada dasarnya tidak ada. Generasinya terlalu jauh dari saya. Untungnya, komentar Divine Demon, tapi semua orang mengabaikannya lagi. Aku bukan Elbas, Kirk berbicara untuk pertama kalinya. Saya tahu jenis mereka. Mereka adalah orang-orang yang sombong dan tidak kompeten. Saya bangga dengan mereka yang telah saya bunuh selama bertahun-tahun. Dialah alasan mengapa garis keturunan Elbas ada, ungkap June sambil menunjuk ke arah Raja Elbas. Dia adalah patriark dan sumber utama kekuatan darah itu. Ekspresi Kirk membeku saat mendengar itu. Matanya mencoba mencari Raja Elbas, tetapi Raja Elbas sama sekali mengabaikan kata-katanya dan melanjutkan pemeriksaannya. Jangan khawatir, Noah mengedipkan mata ke arah Kirk. Aku juga telah membunuh banyak dari mereka. Sebenarnya, keluarga Elbas terus hidup karena hanya mereka manusia yang tersisa di dunia. Kamu tidak bisa menghindari darah itu. Kirk mengangguk sebelum membungkuk untuk berterima kasih kepada Noah atas kata-kata itu. Dia berbeda denganmu, kata June ketika dia menyadari sikap sopan itu. Dia berbohong, Noah tertawa. Dia mungkin berharap mendapatkan sesuatu jika dia menyenangkanku. Ekspresi Kirk membeku lagi. Nuh telah memahaminya, tetapi dia tidak tampak marah tentang masalah itu. Kalau begitu, dia pasti sepertimu, komentar June. Apa sifat hukummu? Kuharap kamu tidak bisa membuat dirimu sedikit lebih kuat. Kirk melirik ke arah Noah, dan Noah mengangguk. Pria itu kemudian menurunkan bagian atas jubahnya dan memperlihatkan tubuh kekarnya yang penuh bekas luka. Tanda gelap yang menampilkan banyak binatang ajaib perlahan muncul di kulitnya. Kekuatan Kirk meningkat saat gambar-gambar itu muncul, dan Noah mau tidak mau merasakan banyak jejak kehidupan yang datang padanya. Saya menyerap makhluk hidup lain untuk mengambil fitur terbaiknya, ungkap Kirk. Proses untuk mendapatkan kekuatan itu panjang, tapi saya tidak akan menukar hukum saya dengan hal lain. Saya tahu bahwa keberadaan saya memiliki kemampuan yang paling kuat. Kelahiran Pedang Iblis bab 1727 tanda. Aku bisa melihat darah Elbas sekarang, komentar June setelah kalimat Kirk. Nuh dan Raja Elbas mengabaikannya untuk mempelajari tanda-tanda itu. Mereka dapat merasakan bahwa berbagai jejak kehidupan adalah milik makhluk yang berbeda, namun keberadaan Kirk seolah menjadi inti kehidupan mereka. Itu adalah ciri khusus dari energinya yang lebih tinggi, Raja Elbas menjelaskan sambil meletakkan tangannya di salah satu tanda itu. Menarik. Buminya bisa meniru kehidupan dan menjebaknya ke dalam keberadaannya. Ini mirip dengan kemampuan Alexander, kecuali kekurangannya. Dia membayarnya sebelum mendapatkan kekuatan baru. Kirk merasa terkejut dengan keakuratan penjelasan Raja Elbas. Pakar tersebut telah memeriksanya hanya beberapa detik, tetapi dia telah memahami banyak bagian inti dari hukumnya. Energi yang lebih tinggi yang belajar dari makhluk hidup, kata Noah. Kekuatan yang meniru ciri-ciri dunia dan mengubahnya menjadi kemampuanmu. Bisakah kamu mengabaikan batasan elemenmu? Sebagian, ungkap Kirk. Elemen tanah masih lebih kuat karena keberadaanku secara alami cenderung mengarah pada kekuatan itu. Selain itu, pusat kekuatanku tidak dapat menahan terlalu banyak tanda, jadi aku harus memilih kemampuan mana yang harus dijaga dengan hati-hati. Aku yakin kamu menggunakan metode elemental forging untuk menanamkannya ke dalam tubuhmu, kata Noah sambil mengendus berbagai tanda tersebut. Aku bisa mencium keserakahanmu akan kekuasaan. Apakah kamu ingin mengubah dirimu menjadi makhluk sempurna? Pesawat yang lebih tinggi adalah tempat berburu yang sempurna, Kirk mengumumkan.
Saya dapat menemukan kemampuan terbaik di sini dan menggabungkannya dengan keberadaan saya sementara kapasitas saya meningkat. Kirk sepertinya tidak bisa menyembunyikan rahasia di balik keberadaannya di bawah penyelidikan Nuh. Dia terlalu menghormati gurunya sehingga tidak berusaha berbohong kepadanya. Warisan telah mengubah hidupnya, sehingga Nuh akan mendapatkan semua jawaban yang diinginkannya. Saya senang Anda tidak terlalu mengandalkan teknik saya, Noah mengumumkan. Mengembangkan hukum yang sepenuhnya mencerminkan keberadaan Anda adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan kultivasi. Kirk mengangguk. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Gurunya memuji usahanya. Pertemuan ini tidak bisa berjalan lebih baik lagi. Kamu bisa melemparkannya ke dalam sekawanan naga sekarang, kata Noah sambil mengepalkan cengkeramannya di lengan Kirk. Apa? Ekspresi Kirk membeku untuk ketiga kalinya, dan kekhawatiran memenuhi pikirannya saat dia melihat iblis ilahi mendekat. Mengapa kamu ingin melakukan itu? Raja Elbas bertanya sambil memasang ekspresi kosong. Aku ingin melihat seperti apa dia sebenarnya, dengus Noah. Kata-kata tidak ada gunanya. Nuh mengeluarkan suara gemuruh, dan Jordan dengan cepat terbang ke arahnya. Mereka berdua bertukar beberapa kata sebelum dia naik ke langit dan mulai memanggil beberapa bibrida dan binatang ajaib. Beri jalan, Noah meraung untuk memaksa berbagai ahli yang sibuk merayakannya pergi. Aku akan memukul tanah meskipun kamu masih di sini. Tangisan mulai memenuhi area tersebut namun tawa akhirnya menyebar ketika kelompok besar tersebut melihat Noah menyeret Kirk ke tempat yang kosong. Noah meninju tanah, memastikan gelombang kejut serangannya tidak menyebar ke seluruh wilayah. Area yang luas segera runtuh, dan energinya yang lebih tinggi menutupi lubang tersebut untuk menentukan batas medan perang tersebut. Semoga beruntung, Noah berkata dengan suara manusianya sebelum melemparkan Kirk ke dalam lubang. Kirk ingin mengeluh dan menggunakan kemampuannya, tetapi tekanan Noah menghalangi usahanya untuk keluar dari lubang. Sang ahli harus melalui peristiwa itu sebelum mendapatkan kembali kebebasannya. Iblis surgawi tertawa ketika dia duduk di sebelah Nuh. June menggelengkan kepalanya sebelum meniru sang ahli dan mengeluarkan beberapa kendi anggur. Alexander dan makhluk lain yang sudah lama mengenal Nuh dengan cepat tiba di tepi lubang dan bergabung dengan ketiganya. Cangkir dan kendi lainnya keluar dari ruang penyimpanan. Para ahli mulai minum sementara Jordan memastikan untuk membuat uji coba untuk penggarap. Sementara itu, Kirk menatap ke tepi lubang yang tinggi dengan bingung. Dia sama sekali tidak mengharapkan perkembangan itu. Jordan akhirnya kembali, dan sekelompok kecil bibrida, pembudidaya, dan binatang ajaib mengikutinya. Mereka semua ahli dalam tahap cair peringkat ke-7, dan mereka tidak ragu-ragu turun ke dalam lubang untuk bersiap menghadapi pertempuran yang akan segera terjadi. Naga punya lebih banyak gaya, komentar iblis surgawi sambil mengosongkan cangkirnya. Area ini sama sekali tidak memiliki binatang ajaib, desah June. Apakah kamu mendengarkan ringkasan kami? Aku belum pernah mendengarkan seumur hidupku, teriak iblis ilahi. Itu benar-benar mustahil, June mencoba mengeluh, tapi Noah meletakkan tangannya di bahunya dan menggelengkan kepalanya. Pertarungan, si bodoh berteriak dari tepi lubang, dan Kirk tidak tahu harus berpikir apa saat melihat babi bersayap tinggi menjadi bagian dari penonton. Menguasai, Kirk berkata dengan suara memohon, tapi Noah tidak bergeming. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda, jelas Noah. Juga, kultivator yang sendirian tidak begitu sopan. Kamu bisa menghentikan tindakanmu sekarang. Jangan khawatir, kamu termasuk orang yang maniak. Kirk tetap terdiam ketika dia menyadari bahwa lebih banyak makhluk mulai berkumpul di tepi lubang. Bahkan ada yang mengambil tempat di udara karena tanah sudah penuh. Semua orang tidak sabar menunggu pertempuran dimulai. Apakah kalian semua gila? Kirk akhirnya berteriak ketika wajah hormatnya menghilang. Saya sendirian melawan 10 ahli di level yang sama. Diam dan bertarung. Berhenti mengeluh. Kamu beruntung mereka bukan naga. Serangkaian teriakan bergema dari panggung. Yang terakhir adalah milik iblis surgawi. Noah membatasi dirinya untuk tertawa dan meminum anggurnya sambil mendekatkan June ke dadanya. Ambillah mereka. Ahli warisku, Noah berteriak sementara June menemukan posisi nyaman di dadanya. Apakah rasanya enak? Iblis ilahi bertanya. Tidak buruk, Noah tertawa. Saya harap dia bisa memenuhi harapan saya. Kamu adalah talenta terbaik di seluruh dunia, dengus June. Bagaimana dia bisa menandingimu? Raja Elbas berdehem, tapi dia tidak menambahkan apapun saat dia melihat si bodoh menatapnya. Babi sedang menunggu antreannya, dan dia tidak memuaskannya. Apakah dia terdiam karena babi itu? Jordan bertanya saat keheranan meresap ke dalam suaranya. Kami menemukan counter yang sempurna, Wilfred tertawa. Apa yang terjadi padamu di sisi lain? Flying Demon bertanya ketika semburat penyesalan muncul di wajahnya. Kami benar-benar melewatkan tontonan yang bagus, desah Fight ketika dia melihat betapa eratnya hubungan di antara berbagai pakar. Cukup, Nuh meraung. Bertarung, dasar pemimpin terkutuk. Kirk mengeluh ketika beberapa tanda muncul di punggungnya. Tidak ada yang akan tertawa setelah aku menyerap dunia dan memaksa kalian semua memakan siku. Kirk ingin menyelesaikan dialognya,
tetapi seekor bibrida berbentuk serigala berkepala 3 tiba-tiba muncul di sampingnya dan mencoba menggigitnya. Kirk mendengus. Dia mengangkat wajahnya ke arah langit, dan tanda baru muncul di tenggorokannya. Teriakan melengking akhirnya keluar dari mulutnya, dan gelombang suara yang dihasilkan oleh suaranya memaksa semua lawannya untuk menghentikan serangan mereka. Serigala berkepala 3 harus menarik kembali rahangnya untuk menahan gelombang suara, tapi Kirk tidak melepaskannya. Kakinya melesat ke arah dada makhluk itu dan melemparkannya ke dinding. Serangan itu membuat makhluk itu pingsan. Satu pukulan fisik yang dilakukan oleh seorang kultivator telah mengalahkan bibrida pada level yang sama. Kelahiran Pedang Iblis bab 1728 bertarung. Dia tidak buruk, Nuh tertawa. Dulu kau pasti melakukannya dengan jari, dengus Raja Elbas. Dia mengatakan sesuatu, si bodoh berteriak, tapi semua orang ingin memperhatikan pertempuran itu, jadi mereka mengabaikan babi itu. Kirk beralih ke 9 keberadaan yang tersisa. 2 pembudidaya, 6 binatang ajaib dari berbagai spesies, dan bibrida humanoid tetap berada di medan perang, tetapi Kirk tampaknya tidak takut dengan mereka. Jordan sengaja memilih lawan yang tidak mendapat banyak manfaat dari pengaruh Nuh. Dia mengerti bahwa kelompok itu hanya ingin menguji kekuatan Kirk, dan dia berusaha menghindari terjadinya pertempuran mematikan. Salah satu binatang ajaib, seekor badak raksasa dengan kulit logam, menyerang ke depan dan membuat seluruh lubang bergetar. Seekor elang dari belakang makhluk itu melesat tinggi ke langit dan mengarahkan paruhnya ke arah Kirk. Salah satu dari 2 kera putih memutuskan untuk mengikuti badak tersebut, dan es menyebar di bawah kakinya. Kirk mengarahkan 2 jarinya ke arah badak yang datang. Dia menutup matanya dan mulai mengumpulkan kekuatannya. Noah dan Raja Elbas segera mengenali energi yang lebih tinggi yang mengalir melalui tangannya dan menciptakan tanda hitam di ujung jarinya. Badak itu tidak berhenti bahkan ketika jari Kirk mulai bersinar dengan cahaya coklat. Suara pelan kemudian memenuhi area itu, dan tanah di depannya mulai pecah. Energi tak kasat mata mengalir menuju badak. Tanah terbuka, dan pecahannya mulai berputar mengelilingi serangan itu. Ruang angkasa juga ingin membengkok, tetapi tanah abadi terlalu stabil untuk itu. Badak itu tiba-tiba menghilang dari medan perang, tapi Kirk menunjukkan ekspresi terkejut melihat pemandangan itu. Serangannya seharusnya tidak menimbulkan efek seperti itu, dan tatapannya segera beralih ke panggung. Noah mengangkat bahunya saat mata Kirk tertuju padanya, dan penjelasan segera keluar dari mulutnya. Berusaha sekuat tenaga, aku akan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang terbunuh. Rasa dingin merambat di punggung Kirk mendengar kata-kata itu. Noah tidak mempengaruhi pertarungan sebelumnya, tapi dia memutuskan untuk menyelamatkan badak tersebut. Dia bisa langsung memahami serangan mana yang akan menyebabkan lebih banyak kerusakan atau menyebabkan kematian salah satu petarung. Aspek paling menakutkan dari prestasi itu adalah kemampuannya membuat makhluk itu menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Noah bahkan tidak beranjak dari posisinya, tapi dia berhasil mempengaruhi pertarungan tanpa mengganggu aliran normalnya. Teriakan nyaring elang memaksa Kirk kembali ke dunia nyata. Makhluk itu menukik ke arah penggarap sementara kera melanjutkan perjalanannya. Kedua binatang ajaib itu hendak melepaskan serangan mereka, tapi kebingungan Kirk tidak mempengaruhi waktu reaksinya. Kirk melompat ke arah elang dalam sekejap. Gerakannya cepat, dan tangannya mencapai leher makhluk itu sebelum efek dari kemampuan sebelumnya berakhir. Kultivator meningkatkan kekuatan fisiknya dan mencoba merobek lehernya dengan gerakan cepat, tetapi elang itu tiba-tiba menghilang dari genggamannya. Dia suka menantangmu, komentar June. Saya akan terkejut jika dia tidak menguji kemampuan saya, Noah tertawa. Kirk bisa saja merawat elang dan kera pada saat yang sama, tetapi tekniknya berakhir setelah binatang ajaib itu menghilang dari genggamannya. Keinginannya untuk memberikan pukulan mematikan untuk menguji kekuatan Nuh telah memungkinkan kera tersebut melepaskan diri. Kera itu menginjakkan kakinya ke tanah, dan es yang terkumpul di belakangnya naik ke udara sebelum berubah menjadi paku yang terbang menuju Kirk. Kaki Kirk mulai melakukan gerakan aneh. Bentuknya menjadi buram saat penggarap itu menginjak udara dan mulai berjalan di antara duri-duri yang tajam. Kera itu menjadi linglung ketika menyaksikan pemandangan itu. Kirk tampak tidak berbobot saat dia melakukan serangan dan mencapai lawannya. Kirk meletakkan kakinya di atas makhluk itu sebelum tekanan besar menimpa bahunya. Kedua sosok itu langsung menukik ke dalam tanah. Serangan itu membuat mereka menggali lubang di dalam medan perang. Kera menutupi area itu dengan es ketika gajah mulai menyerang ke depan sambil mengayunkan gadingnya. Kucing itu menghilang, dan kedua pembudidaya itu terangkat ke udara untuk mengarahkan tangan mereka ke arah Kirk. Bibrida itu juga melangkah maju, tetapi dia tetap berada di belakang kelompok. Dia merentangkan tangannya dan mengumpulkan api di depan dadanya sementara dia menunggu serangan rekan-rekannya terungkap. Kirk berlari menuju gajah dan mengambil gadingnya. Binatang ajaib itu mencoba menginjakkan kakinya ke tanah untuk menghasilkan gelombang kejut yang dapat mengganggu kestabilan penggarapnya. Tetapi tiba-tiba ia mendapati dirinya tidak mampu mencapai medan.
Kirk mengangkat gajah itu dan melemparkannya ke arah badai pecahan es yang datang. Kemudian, dia berlari ke bawah binatang ajaib itu untuk menghalangi pandangan para kultivator. Pakar itu muncul kembali di depan kera, lalu dia segera meninju perutnya. Serangan itu menghempaskan makhluk itu dan membantingnya ke dinding berbatu. Indranya tiba-tiba memperingatkannya tentang potensi bahaya. Tanda-tanda gelap muncul di sekitar mata Kirk dan meningkatkan penglihatannya, memungkinkan dia untuk mengidentifikasi makhluk yang tersembunyi di dunia. Tangan Kirk tiba-tiba terangkat ke depan, dan kucing kecil itu muncul dalam genggamannya. Sang ahli ingin memerasnya sampai mati, namun makhluk itu menghilang dan meninggalkannya dengan tangan kosong. Serangan tersebut mendarat di Kirk pada saat itu. Sebuah sambaran petir berbentuk ular dan rangkaian batu-batu besar yang tidak stabil menimpa sang penggarap. Lubang itu menjadi kacau balau. Gelombang asap abu-abu dan pecahan biru membubung ke langit saat sambaran petir menggali tanah dan batu-batu besar meledak. Kedua pembudidaya telah menggunakan beberapa serangan terbaik mereka, tetapi Nuh tidak merasa perlu campur tangan. Lapisan pertahanan kembali ke dalam kulitnya dan mengungkapkan bahwa Kirk sebenarnya tidak mengalami kerusakan. Sosoknya kemudian menghilang, dan salah satu penggarap menggantikannya. Kultivator yang tersisa di langit berbalik, dan kekhawatirannya akhirnya menjadi kenyataan. Kirk telah bertukar tempat dengan ahli lainnya, dan dia sudah menggerakkan lengannya untuk melancarkan serangan. Noah menempatkan kultivator di udara di dalam domain bayangan sebelum mengirimnya ke antara penonton. Hanya 3 lawan yang tersisa pada saat itu. Kirk belum mengalahkan seorang kultivator, gajah yang terluka, dan bibrida. Kirk tidak membiarkan lawannya mengambil inisiatif. Dia menembak ke arah gajah dan memberikan tendangan kuat ke arah kepalanya. Binatang ajaib itu menahan pukulannya, tapi itu hanya membuat Kirk mengerahkan lebih banyak kekuatan. Gajah tersebut pingsan pada saat itu, tetapi bibrida tersebut melepaskan serangannya sebelum dia dapat melarikan diri dari makhluk tersebut. Sosok gajah tersebut menghilang saat api menjalar ke seluruh area. Nyala api yang lebat dan berkobar terbang ke segala arah dan mencoba membakar setiap jejak kehidupan yang masih ada di dalam lubang tersebut. Nuh harus menggunakan domain bayangan untuk menyelamatkan 2 makhluk pingsan dan penggarap terakhir. Bibrida itu telah memahami kekuatan itu, jadi dia tidak punya alasan untuk menahan diri. Namun, sesosok manusia berjalan melewati api. Kirk telah memanggil pertahanan peraknya lagi, tapi dia sepertinya kesulitan di tengah api itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1729 bangga. Kirk terhuyung menembus api. Bibrida itu sepertinya tidak mampu menembus pertahanan peraknya, tapi dia kesulitan untuk maju. Ekspresi tekad muncul di wajah Kirk ketika kobaran api semakin membesar. Dia tidak akan bisa menjangkau lawannya dalam kondisi seperti itu, jadi dia harus mendorong kekuatannya ke depan. Sebuah tanda muncul di tangan kanannya. Simbol tersebut menggambarkan sebuah bola sederhana, tetapi Nuh dan para ahli lainnya dapat merasakan bahwa simbol tersebut mengandung kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang lain. Gelombang kekuatan aneh mulai mengalir keluar dari sosok Kirk. Kultivator menjadi mampu meluruskan posisinya setelah kekuatannya menyebar melalui api, dan bibrida hanya bisa melirik sekilas ke pemandangan itu. Nyala api tiba-tiba pecah. Beberapa lidah api yang berhasil bertahan dari serangan Kirk jatuh ke tanah sebelum hancur akibat tekanan yang mendarat di area tersebut. Tekanan juga menimpa bibrida di beberapa titik. Kekuatan fisiknya lumayan untuk spesiesnya, tapi dia tetap berlutut. Kirk mendekati bibrida itu dan menyatukan tangannya di atas kepalanya. Dia hendak melancarkan serangan mematikan, tapi Noah memindahkan lawannya menjauh. Aku bahkan tidak mulai menyerang, keluh Kirk sambil berbalik menuju panggung. Itu berakhir terlalu cepat, Noah mengumumkan sambil menggaruk dagunya. Ayo kita coba sesuatu yang berbeda. Noah melambaikan tangannya, dan awan gelap kecil menyebar dari jari-jarinya. Materi gelap kemudian mengembang dan mengambil bentuk naga tinggi berlengan 6 yang mendarat di lubang dan meraung sambil mengangkat kepalanya ke arah langit. Aku tidak akan memindahkan yang ini, teriak Noah. Lakukan yang terbaik. Kirk mendengus sebelum mengarahkan jarinya ke arah naga itu. Tanda-tanda gelap menutupi tangannya sebelum sinar tebal tak kasat mata melesat ke arah makhluk itu. Sebuah lubang tiba-tiba terbuka di dada naga. Energi tak kasat mata telah menembus materi gelap dalam sekejap, dan penonton bersorak melihat pemandangan itu. Namun, naga itu meludahkan lautan api hitam yang menutupi seluruh medan perang. Lubang di dadanya bahkan mulai menutup saat api menghancurkan tanah dan menyerap energinya. Kirk telah menutupi sosoknya dengan kulit perak untuk menahan api, tapi retakan mulai muncul pada teknik pertahanannya. Pecahan terus meninggalkan tubuhnya dan terbakar di antara api, dan potongan daging hangus pun muncul. Dia tidak berarti apa-apa jika dia tidak bisa mengalahkan nagamu, komentar Divine Demon. Dia masih menyembunyikan sesuatu, komentar Noah. Aku yakin dia punya serangkaian kemampuan yang hanya diperuntukkan bagi pertarungan serius. Serangan gravitasi dari sebelumnya pastilah salah satunya. Apakah kamu yakin itu gravitasi? Fergie bertanya dari samping panggung.
Itu karena gravitasi, jawab Nuh dan Raja Elbas secara bersamaan. Nuh dengan jelas merasakan hukum kondensasi ruang setelah Kirk mengaktifkan kemampuannya. Api bibrida tidak dapat menahan tekanan yang menimpa kainnya, dan hal yang sama juga berlaku pada pemiliknya. Kirk menyaksikan lapisan peraknya hancur di bawah api hitam. Pertahanannya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia harus melakukan sesuatu untuk mengubah situasi menjadi menguntungkannya. Tanda berbentuk bola muncul kembali di punggung tangannya. Tekanan besar mengalir keluar dari sosok Kirk dan memenuhi seluruh medan perang. Api hitam itu berjuang melawan kemampuannya untuk sementara waktu, tapi akhirnya hancur. Naga itu juga menderita karena tekanan itu. Tubuhnya meleleh di beberapa tempat, tetapi ia berhasil tetap berdiri. Makhluk itu menahan kemampuan Kirk dan mulai menyerang lawannya. Kirk melihat naga tinggi itu mengarahkan tangan cakarnya ke arahnya. Hanya satu saat yang memisahkannya dari bentrokan yang tak terhindarkan. Dia punya waktu untuk memanggil hanya satu tanda, dan kekuatan fisiknya yang ditingkatkan sebelumnya tidak akan membuatnya cocok dengan naga itu. Kirk memejamkan mata sebelum seluruh sosoknya menjadi gelap. Dia memanggil tanda yang menutupi seluruh tubuhnya, dan bahkan auranya mulai berubah setelah kejadian itu. Beberapa potongan kulit perak mengalir kembali ke dagingnya sebelum naga itu mengayunkan lengannya ke arahnya. Cakar menutup pada sosoknya, tapi tidak ada suara yang bergema di area tersebut. Semua ahli peringkat 8 yang bisa menyebarkan kesadaran mereka tanpa mempengaruhi pertempuran mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan Noah merasa tertarik dengan kemampuan baru yang ditunjukkan ahli warisnya. Kirk tidak menghindari serangan itu, tapi dagingnya juga tidak tahan terhadap serangan itu. Cakar naga itu telah meresap ke dalam tubuhnya, namun tidak ada darah yang keluar dari kulitnya yang kini gelap. Dia menjadi kebal terhadap pukulan fisik. Fight berteriak, tapi eksistensi peringkat 8 lainnya di panggung segera membantahnya. Imunitas tidak ada di dunia ini, jelas Raja Elbas. Itu adalah bahan yang aneh, bisik Sword Saint, tetapi sebuah pedang dapat menembusnya. Dia telah mengembangkan ketahanan terhadap pukulan fisik, komentar Wilfred, tetapi kemampuan itu selalu ada batasnya. Dia akan mati jika ada di antara kita yang memukulnya sekarang. Cakar naga itu tetap menempel di dalam tubuh Kirk. Makhluk itu tidak berhasil mengeluarkannya. Kultivator memiliki waktu untuk mempersiapkan kemampuan berikutnya, dan dia memiliki niat untuk mengalahkan lawannya dalam pukulan berikutnya. Sebagian kulit Kirk kembali ke warna sebelumnya sebelum tanda gelap muncul di sisi rahangnya. Mulutnya terbuka, dan dengan cepat membesar hingga melampaui kemampuan tubuh manusia. Mulut Kirk melebar hingga mencapai tanah. Mau tidak mau Nuh menemukan beberapa kesamaan dengan Duan Long, tetapi teknik ahli warisnya jelas berasal dari spesies yang berbeda. Naga itu mencoba menggunakan kepalanya untuk mendorong Kirk menjauh. Ia menggigit tubuh bagian atas kultivator tersebut, namun ia segera memiringkan wajahnya dan membuat makhluk itu berakhir di mulutnya. Sebuah kekuatan isap kemudian keluar dari tenggorokan Kirk. Naga itu mencoba melarikan diri dari kemampuan itu, tapi sepertinya dia tidak bisa melepaskan diri. Materi gelap yang membuat makhluk itu mulai terpisah dari tubuhnya dan mengalir di dalam mulut Kirk. Naga itu tidak bisa menentang proses tersebut. Potongan dagingnya menjadi mangsa teknik tersebut, dan kekuatan fisiknya tidak membantu dalam situasi itu. Naga itu mencoba memuntahkan gelombang api, tetapi Kirk menahan pukulannya dan melanjutkan penyerapannya. Makhluk itu segera kehilangan keseluruhan lehernya, namun kekuatan isapnya tidak berhenti mempengaruhi sosoknya. Kenapa aku tidak terkejut kalau dia memakan binatang ajaib? Juni tertawa. Dia pasti telah menyempurnakan kemampuannya sebelum mencapai tingkat yang lebih tinggi, komentar Noah. Aku sebenarnya kecewa karena dia tidak bisa menghadapi makhluk tingkat atas lebih cepat. Anda seharusnya tidak menaruh harapan yang mustahil padanya, lanjut Juni. Dia jauh lebih kuat dari rekan-rekannya. Dia banyak akal, dan makhluk kuat tidak membuatnya takut. Dia material yang bagus. Kamu dapat mengujinya lagi setelah dia merasakan pengaruhmu, kata iblis surgawi dalam salah satu momen serius yang jarang terjadi. Lemparkan saja dia ke wilayah binatang ajaib jika dia tetap gagal setelah itu. Semua materi gelap yang terkandung di dalam naga itu akhirnya mengalir ke dalam mulut Kirk. Tubuhnya kemudian kembali ke sosok manusia normalnya, dan para penggarap menunjukkan ekspresi bangga ketika dia berbalik menuju panggung. Kelahiran Pedang Iblis bab 1730 ceroboh. Apakah kamu ingin mengujinya lagi? Iblis ilahi bertanya. Saya selalu bisa menciptakan sesuatu. Tidak ada gunanya, Noah mengumumkan sebelum menepuk bahu June. June meninggalkan dadanya, dan Noah berteleportasi di samping Kirk. Dia meraih lengannya, dan keduanya menghilang dari medan perang. Penonton tidak punya waktu untuk bersorak atas tontonan Kirk, namun Fuleri tiba-tiba mengeluarkan suara pekikan keras yang membuat semua orang kembali ke perayaan. Sementara itu, Noah muncul kembali di daerah terdekat dan membiarkan Kirk terjatuh ke tanah. Kultivator kehilangan keseimbangan ketika kakinya menyentuh medan, namun ia dengan cepat meluruskan posisinya dan mengambil posisi bertarung. Kamu bisa menurunkan tanganmu? Noah tertawa.
Teknikmu menarik, tapi aku punya jalanku sendiri untuk diikuti. Apakah ini ujian yang lain? Kirk bertanya tanpa menurunkan tangannya. Itu hanya untuk menghabiskan waktu, Noah menyeringai. Kami hanya ingin memahami apakah Anda dapat memenuhi ekspektasi kami. Dan, tanya Kirk. Noah melirik dingin ke arah Kirk. Mata reptilnya mengamati sang ahli sementara nalurinya mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kekuatannya. Kamu tidak buruk, ungkap Noah, tetapi jalanmu masih panjang. Cobalah untuk mengikutiku mulai sekarang. Pengaruhku akan membantumu. Bantu aku bagaimana caranya? Tanya Kirk. Kultivator masih tidak mempercayai Nuh. Ujian terakhir telah menghancurkan sebagian dari kepercayaan buta yang dia miliki terhadap gurunya. Noah mendengus sebelum membuka auranya. Energinya mengabaikan Kirk dan fokus pada seluruh wilayah. Dunia mulai berubah tepat di depan mata Kirk. Tanah menjadi lebih gelap, dan strukturnya berevolusi. Itu berubah menjadi logam yang memancarkan cahaya hitam. Sebaliknya, udara berubah menjadi gas padat yang mulai melahap nafas di area tersebut. Kirk tidak tahu harus berpikir apa. Dia telah mempelajari betapa tangguhnya pesawat yang lebih tinggi, tetapi Nuh dapat mengubahnya dengan mudah. Keputusan sederhana untuk menyebarkan pengaruhnya dapat memaksa segalanya untuk berkembang. Langit dan bumi tidak menyukai kejadian itu. Nuh mencuri potongan-potongan pesawat yang lebih tinggi dari wilayah kekuasaan mereka, jadi pertahanan mereka harus diaktifkan. Tidak masalah jika mereka tahu bahwa Noah bisa mengurus mereka dengan mudah. Awan hitam yang mengandung kekuatan yang cukup untuk mengancam keberadaan peringkat 8 terakumulasi tinggi di langit. Sebuah sambaran petir besar jatuh, tapi Noah membatasi dirinya untuk melambaikan tangannya untuk menghancurkannya. Kirk tetap terdiam saat tebasan tak kasat mata menembus petir dan memaksa energinya menyebar. Serangan itu terbang hingga mencapai awan, dan kesengsaraan pun runtuh. Jangan terlihat kaget, kata Noah sambil melihat ke arah langit. Kesusahan besar terjadi di tingkat yang lebih rendah. Saya yakin langit dan bumi tidak memiliki kendali atas mereka. Surga dan bumi, ulang Kirk. Mereka tidak punya banyak energi untuk disia-siakan dalam pertempuran yang tidak bisa mereka menangkan, jelas Noah. Kami baru saja melakukan uji coba di peringkat ke-9. Apakah menurut Anda mereka akan mengirimkan sesuatu di peringkat ke-8 jika mereka memiliki kendali atasnya? Lalu mengapa mereka mengirimkannya? Tanya Kirk. Karena mereka harus membatasi besarnya kendali atas dunia, lanjut Noah. Sebagian dari kesengsaraan mereka harus aktif dengan sendirinya. Jika tidak, mereka akan membuang terlalu banyak energi untuk menjaga kesadaran mereka menyebar sepanjang waktu. Anda berbicara seolah-olah langit dan bumi adalah penggarap normal, keluh Kirk. Mereka mengendalikan seluruh dunia. Mereka tidak lelah atau gegabah. Mereka adalah eksistensi seperti orang lain, desah Noah. Mereka adalah yang terkuat di dunia, tapi itu tidak membuat mereka maha kuasa. Kamu akan belajar tentang kelemahan mereka selama hidupmu di negeri abadi. Katakan padaku sekarang, tanya Kirk, tetapi ekspresinya membeku ketika Noah melirik dingin ke arahnya. Mereka tidak dapat memahami kesalahan apa yang mereka lakukan, ungkap Noah setelah Kirk menundukkan kepalanya. Mereka tidak tahu mengapa pusat kekuasaan mereka tidak bisa mencapai peringkat ke-10. Mereka menggunakan cahaya mereka untuk mengambil undang-undang baru, tetapi mereka tidak semakin dekat dengan tujuan mereka. Bagaimana kamu bisa mengetahui semua ini? Kirk bertanya saat keheranan memenuhi wajahnya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin tentang pengetahuan ini? Saya hanya yakin 60% tentang sebagian darinya. Noah mengedipkan mata ke arah Kirk. Saya tahu bahwa mereka gagal dalam melakukan terobosan dan mereka menyerap hukum. Yang lainnya hanyalah teori untuk saat ini. Kirk tidak dapat menerima sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Dia pada dasarnya baru saja melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Nuh dan pakar peringkat 8 lainnya. Dia bahkan belum mengembangkan domain yang tepat. Duduk, kata Noah sambil menunjuk ke suatu tempat di tanah. Saya akan memberitahu Anda apa yang saya ketahui tentang tanah abadi dan sistem langit dan bumi secara umum. Saya bahkan mungkin menambahkan beberapa informasi tentang perjalanan kultivasi. Anda akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Kirk langsung melupakan tes sebelumnya. Dia tidak peduli lagi dengan pertempuran itu. Eksistensi peringkat 8 ingin menjelaskan dunia kepadanya, jadi dia duduk dan diam. Nuh memulai dari awal. Dia menjelaskan detail yang sama yang dia pelajari dari Grid Builder sebelum beralih ke fitur lainnya. Pidatonya akhirnya mulai melibatkan teorinya, dan mulut Kirk mau tidak mau ternganga setelah pembicaraan berakhir. Noah kemudian menyeret Kirk kembali ke perayaan dan melemparkannya ke antara bibrida yang melakukan aktivitas yang jauh dari semestinya. Pestanya hampir berakhir, jadi semua orang berusaha menikmati saat-saat terakhir kedamaian mereka. Bukan rahasia lagi jika kembalinya Noah akan membawa kekacauan. Hampir setiap petinggi di semua organisasi di tingkat yang lebih tinggi mengetahui bahwa tindakannya seringkali menimbulkan pertempuran, perang, atau krisis. Legion memiliki keunggulan dibandingkan organisasi lainnya.
Yang terakhir tidak tahu bahwa Nuh telah kembali dengan serangkaian pembudidaya peringkat 8 yang bersedia mengikutinya dalam pertempuran. Noah bermaksud memanfaatkan keuntungan itu, tetapi dia memiliki proyek lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Langit dan bumi adalah musuh sejatinya, dan mencuri bagian tubuh mereka dapat melukai mereka. Dia harus mengubah domain Legiun sebelum membuat area pelatihan dan menggunakan kekuatannya untuk sementara waktu. Bagaimana hasilnya? June bertanya kapan Noah mendarat di belakangnya. Dia masih muda, desah Noah sambil duduk di samping kekasihnya. Saya akan mempertahankannya untuk meningkatkan pertumbuhannya, tapi menurut saya dia tidak akan relevan dalam pertempuran kita. Nuh tidak memaksudkan pertempuran Legiun dengan pernyataan terakhirnya, dan June memahami arti di balik kata-katanya. Dia berbicara tentang perjuangan melawan langit dan bumi. Tingkat kultivasinya juga sedikit menurun, tetapi setidaknya dia telah mengambil langkah pertama ke medan perang terakhir. Aku yakin mereka tidak mengira kamu akan menjadi masalah seperti itu, komentar June. Rencana terakhir mereka gagal, jadi rencana berikutnya akan lebih keras lagi. Aku akan siap, seru Noah sambil menggendong kekasihnya. Aku akan membuat langit dan bumi merasa bahwa aku semakin dekat. Mengapa demikian? June bertanya saat ekspresi bingung muncul di wajahnya. Tetap tidak diperhatikan selama mungkin adalah pendekatan yang tepat ketika berhadapan dengan keberadaan yang mengendalikan seluruh dunia. Mengulur waktu hingga kekuatan Anda mencapai level yang diinginkan adalah jalan terbaik dalam situasi tersebut. Saya ingin mereka merasa takut, ungkap Noah. Kekhawatiran mereka akan membuat mereka melakukan kesalahan yang bisa kita manfaatkan. Bagaimana jika kamu tidak bisa mengeksploitasinya? Juni bertanya-tanya. Bagaimana jika kamu akhirnya membuat kami marah? Itulah yang kuinginkan, Noah tertawa. Menurutmu berapa banyak energi yang harus mereka buang untuk hal seperti itu? Betapa cerobohnya mereka jika kita akhirnya selamat dari tantangan itu?